Yang mulia Majelis Hakim yang kami hormati, pernyataan politik Prabowo Subianto yang berimplikasi hukum. Pernyataan politik Prabowo Subianto yang disampaikan pada rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 yang menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres dan menarik diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung, tentu saja berimplikasi hukum ketika dinyatakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas oleh media cetak dan elektronik. Secara khusus mengenai kalimat yang kami kutip di atas dari pernyataan politik pemohon tersebut, jelas sekali bahwa pemohon menarik diri dari kompetisi yang sedang berlangsung dan secara otomatis melepaskan haknya sebagai subjek hukum dalam pengajuan sengketa pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 di forum Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, sehingga dengan demikian pemohon tidak lagi memiliki legal standing. Dalam eksepsi, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan ilitis. Sehubungan pernyataan pemohon telah menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres dalam menarik diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Dengan demikian, pemohon sudah tidak lagi memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan dalam sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. B. Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo bahwa pada pesita permohonannya, pada pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi permasalahan administrasi pemilu. Oleh karena itu, posita permohonan akuo jelas bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. C. Permohonan pemohon melanggar ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam persisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, bahwa adanya perbaikan permohonan setelah permohonan dinyatakan lengkap, telah diterbitkannya APTMK, diregistrasi di BRPK pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2013 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, maka perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 PMK nomor 4 tahun 2014. D. Adanya penambahan substantif pada perbaikan permohonan, diantaranya penanganan oleh pejabat kekuasaan daerah, rekayasa pihak penyelenggara pemilu, perusakan bukti yang ada dalam kotak suara, bahwa karena terhadap penambahan substantif pada saat perbaikan permohonan haruslah diabaikan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Perbaikan permohonan pemohon tidak cermat dan tidak jelas. Permohonan pemohon tumpang tindih dan tidak memiliki korelasi antara posita dengan petitungnya. Dalam permohonan pemohon mencampur adukan antara dalil terjadinya pelanggaran administrasi dengan dalil terjadinya kesalahan perhitungan rekapitulasi, juga dengan aktivitas pasangan calon. Pada bagian lain petitungnya, pemohon meminta diskualifikasikannya pasangan nomor 2 akan tapi tegas memberi uraian dalil, tidak tegas dalam memberikan uraian dalil tentang alasan diskualifikasi yang bercampur dengan tuduhan terhadap termohon sebagai penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden. Maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan pemohon dengan alasan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas obscurable. Permohonan pemohon terhadap sengketa persisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat formal, bahwa pemohon baik dalam permohonan maupun perbaikan permohonan tidak secara jelas menyebutkan tempat pemungutan suara mana yang salah dalam melakukan penghitungan suara yang merugikan perolehan suara pemohon. Jika pemohon tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, bahwa pemohon pada halaman 13 sampai dengan 144 telah mendalilkan adanya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh termohon dan pihak terkait, akan tetapi pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci siapa yang melakukan pelanggaran, di mana pelanggaran itu terjadi,
dan bagaimana bentuk pelanggaran tersebut dilakukan. Dengan demikian, permohonan pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Pokok-pokok permohonan mengenai daftar pemilih khusus tambahan DPKTB. Pengguna hak pilih dalam DPKTB lebih besar dari pemilih khusus tambahan yang terjadinya mobilisasi penggunaan DPKTB terjadi di 14 provinsi. Bahwa pemohon dalam mendalilkan perolehan suara tersebut di atas tidak didukung oleh fakta hukum yang benar. Bahkan di setiap tingkat penghitungan suara, yaitu di TPS, PPS, PPK atau PPD, saksi pemohon tidak mengajukan keberatan. Pemohon baru mengajukan keberatan di tingkat penghitungan KPU Kabupaten dan KPU Provinsi. Bahwa penambahan pemilih dalam DPKTB tidak dapat dipastikan menguntungkan pasangan calon tertentu, karena prinsip di dalam pemilu itu adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Oleh karena pemilih dalam DPKTB tidak dapat diketahui pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon tertentu, mengingat penghitungan suara dilaksanakan dengan asas rahasia, sehingga tidak dapat diketahui kepada calon nomor urut berapa pemilih dalam DPKTB tersebut menentukan pilihannya. Bahwa permasalahan DPKTB tidak mengakibatkan harusnya dilakukan pemungutan suara ulang. Mengenai dalil pemohon telah terjadi pelanggaran proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa pemohon dalam dalil permohonan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang dituduhkan dilakukan oleh termohon dan atau bersama-sama dengan pihak terkait yang terjadi di beberapa wilayah sebagai berikut. Jawa Timur, pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran sebagai berikut: pengkondisian hasil penghitungan melalui panitia pemilihan dan aparat pemerintah. Dalil tersebut sangat mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, pada waktu penghitungan suara pemohon tidak pernah mengajukan keberatan di tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota. Pemohon baru mengajukan keberatan pada waktu pelaksanaan pleno penghitungan suara di tingkat provinsi. Pelanggaran indikasi politik uang, bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran adanya politik uang di beberapa kabupaten, bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan. Oleh karena pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas kapan terjadinya, siapa pelakunya, siapa penerimanya, berapa banyak penerimanya, di mana peristiwa tersebut, apakah penerimanya tersebut juga dapat mempengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan pilihannya pada pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden. Provinsi Jawa Tengah, bahwa dalil pemohon tentang adanya bentuk pelanggaran telah diselesaikan melalui instrumen korektif pada setiap jenjang tingkat rekapitulasi yang lebih tinggi. Bali, bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam pemilu presiden, wakil presiden, di mana pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 tidak memperoleh satupun suara, 0 pada 2 TPS, yaitu TPS 2 dan TPS 3 pada Desa Beringgi, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh berturut-turut 472 suara dan 490 suara di kedua TPS tersebut. Bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon oleh karena pelaksanaan penghitungan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalil pemohon terkait dengan adanya pelibatan kepala daerah Timur Tengah Utara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena pemohon tidak dapat menjelaskan kapan, di mana, bagaimana pelanggaran tersebut terjadi, apakah pelanggaran tersebut mempengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap masing-masing pasangan calon. Mengenai dalil-dalil pemohon yang menyatakan termohon dengan sengaja mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Nias Selatan, dan Provinsi Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera Timur. Dalil-dalil pemohon ini telah kami uraikan di dalam keterangan pihak terkait, sehingga dengan demikian kami tidak perlu membacakannya kembali, dianggap dibacakan.
Mengenai dalil pemohon terhadap telah terjadi pelanggaran pilihan umum Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang tidak melaksanakan pilihan umum dengan sistem noken atau ikat. Dalil-dalil pemohon ini juga telah kami uraikan secara tegas, jelas, dan sempurna bagaimana sistem noken itu berjalan. Dengan mekanisme apa sebetulnya sistem noken itu dilaksanakan. Hal ini telah kami uraikan di dalam keterangan jawaban pihak terkait. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kini sampailah pada petitum kami. Berdasarkan dalil dan argumentasi hukum yang disampaikan sebagaimana disebut di atas, pihak terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535 garing KPTS garing KPU garing tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 tanggal 22 Juli 2014 junto 5 keputusan nomor 536 KPTS KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, memerintahkan pada Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian keterangan pihak terkait ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait, tim hukum Jokowi JK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah jawaban tertulis sudah, keterangan tertulis sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Ya, bisa langsung menunjukkan. Sudah disampaikan. Baik. Ya, baik. Yang Mulia, berkaitan dengan tadi adanya soal di mana waktu, berkaitan dengan waktu, ada nanti jawaban tambahan yang akan juga kami susulkan. Baik, dipersilakan kesempatannya sama seperti pada termohon sampai pada sidang hari Senin. Ya, tidak tanya. Bawaslu, ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemohon, termohon dan pihak terkait yang juga kami hormati. Pertama-tama, kami tentu juga menyampaikan bahwa akibat keterlambatan di dalam proses perbaikan kemarin, konsekuensi logis keterangan yang dipersiapkan oleh Bawaslu pun juga mengalami hambatan, sehingga insya Allah nanti pada tanggal 11 keterangan tertulis itu kami sampaikan pada majelis yang mulia. Yang kedua, Bawaslu tentu seobjektif mungkin menyampaikan di antara beberapa keterangan tersebut tanpa bermaksud apakah objektivitas itu berimplikasi terhadap diuntungkannya pemohon atau termohon dan lain sebagainya. Bagi Bawaslu itu adalah nomor 2. Tetapi keterangan objektif yang memang dilakukan pengawasan itu oleh Bawaslu dan jajaran di bawah. Majelis yang mulia, terkait dengan persoalan penetapan hasil pemilu yang diklaim oleh pemohon ada ketidaksesuaian terhadap ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, di mana klaim pemohon memperoleh 50,sekian% dan nomor urut 2 49,sekian%. Tentu Bawaslu punya pandangan bahwa bukankah seluruh berita acara C1 yang diperoleh pada level basis tingkatan TPS ini adalah merupakan data yang sama-sama kita miliki bersama-sama, tanpa ada pengecualian antara data yang diperoleh oleh pemohon, data yang dikeluarkan oleh termohon, data yang diperoleh oleh Bawaslu sendiri, dan termasuk pihak terkait. Adalah sesuatu yang sama.
Yang selanjutnya, jika terdapat hal-hal yang kecil saja, jangankan menyangkut tentang perolehan suara akibat adanya selisih, hal yang terkecil saja Bawaslu langsung memberikan respon yang amat luar biasa. Contoh kasus, jika dalam satu TPS ternyata terdapat pemilih yang memang bukan haknya untuk menggunakan hak pilih di situ, maka Bawaslu menginstruksikan agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Seketika itu juga, bahkan pada hari itu, bahkan proses yang paling tinggi yaitu rekapitulasi di tingkat TPS. Perintah itu langsung disampaikan oleh PPL, Panwascam, dan seterusnya. Oleh sebab itu, hal-hal yang kecil saja menjadi perhatian Bawaslu, apalagi yang menyangkut tentang selisih suara. Yang diklaim tadi itu ada penambahan sampai bahkan 50,sekian%. Oleh sebab itu, agar keterangan Bawaslu pun juga dapat menjadi sebuah referensi, menjadi akurasi yang kuat, maka sesungguhnya ada yang memang harus dilengkapi di dalam hal permohonan ini. Di TPS mana dia, di PPS mana dia, di PPK mana dia, terdapat pengurangan atau penambahan yang dimaksud. Siapa yang melakukan? Sehingga dari kemarin, kalau seandainya diketahuan, Bawaslu tidak akan tinggal diam untuk memproses secara pidana, bahkan etik bagi para pelaku. Majelis yang terhormat, kami tentu akan memberikan sebuah keterangan itu jika memang ada uraian-uraian yang secara lengkap disampaikan oleh pemohon juga terkait dengan persoalan angka-angka yang dimaksud. Kami teringat kemarin majelis menyampaikan ketika ada premis mayor sebaiknya diikuti dengan premis minor. Majelis yang terhormat, terkait dengan daftar pemilih, sejak awal Bawaslu mengingatkan bahwa ada sisi perbedaan antara Undang-Undang 42 2008 Pilpres yang sangat tidak dinamis menjawab respon hal-hal yang kekinian bentuknya di dalam proses penyelenggaraan pemilu, yang amat berbeda dengan Undang-Undang 8 tahun 2012 pemilu legislatif.